Dan saat itu, aku melihat mereka nggak ada kaki, yang artinya mereka melayang di belakang sana. Hey guys, welcome back to my channel. Nama aku Rio, and this is The Mirror. Happy New Year 2024 guys. Apa kabar kalian di tahun baru ini? Ya, aku harap semoga kita semua masih dalam keadaan yang sehat walafiat, nggak kurang suatu apapun. Gimana mood kalian di awal tahun ini? Sudah siapkah mewujudkan resolusi 2024? Ya pasti siap lah ya, karena aku tahu kok kalian orangnya pantang menyerah. Oke guys, melanjutkan topik pembahasan sebelumnya tentang kejadian-kejadian aneh yang misterius dan sulit dijelaskan dengan akal sehat manusia. Malam ini, kita akan kembali melanjutkan pembahasan itu, yang kalau sebelumnya kita udah bahas tentang wabah menari di Perancis tahun 1518, malam ini ada kejadian apa lagi ya? So langsung aja, tanpa basa-basi, kita mulai pembahasan pertama di tahun 2024. Before video dari selesai, The Mirror mau selaka. Masih tentang wabah, kali ini wabah tertawa yang terjadi di Tanganyika, yang sekarang itu Tanzania di daerah Afrika, dan kejadian ini terjadi pada tahun 1962. Tertawa biasanya adalah hal yang paling dicari-cari oleh setiap orang kan. Coba kayak kalian aja datang ke medsos itu pasti nyari konten-konten yang lucu dan menghibur supaya bisa ketawa. Karena bener-bener bisa ngembaliin mood menjadi lebih baik. Tapi gimana jadinya kalau tertawa itu terjadi terus-terusan berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Pada tanggal 30 Januari 1962, ada sebuah asrama putri di desa Kashasha, dekat pantai barat Victoria. Di salah satu kamar ada 3 siswi yang sedang beraktivitas kayak biasanya. Mereka baca buku, mereka bercerita-cerita, sambil bersenda gurau. Sampai salah satu siswi di kamar itu tertawa karena kelucuan-lelucuan mereka. Tawa gadis ini berlangsung selama beberapa menit dan beberapa jam. Ya pastinya ada jeda di antara tertawanya itu. Tapi dalam waktu berjam-jam, si gadis ini nggak bisa berhenti ketawa. Bahkan ketika 2 teman lainnya udah nggak ketawa lagi, dia masih ketawa sendiri. Nah tapi melihat satu temannya ini masih tertawa, 2 temannya ini kayak ketularan tertawanya gitu. Akhirnya mereka bertiga tuh tertawa bareng di asrama itu. Tapi bercandaan mereka di malam itu menjadi mimpi buruk karena berhari-hari mereka nggak bisa berhenti tertawa. Dari 3 gadis ini mulai merebak tuh ke seluruh desa. Dan tertawa ini menyerang hampir 60% dari siswi yang ada di sekolah. Siang dan malam, suara tertawa mereka terdengar menggema di desa Kashasha. Coba kalian bayangkan di tengah malam, di desa, ada suara tertawa yang terngiang-ngiang sepanjang hari. Merinding gak tuh? Nah, hal yang aneh dari kejadian ini adalah cuma siswi perempuan yang berusia 12-18 tahun yang terkena wabah ini. Sementara siswa laki-laki, orang dewasa itu nggak ada yang kena. Nah terus gimana nih nasib mereka yang udah berminggu-minggu nggak bisa berhenti tertawa? Ya, pada akhirnya semua siswi-siswi yang terkena wabah ini semuanya menangis. Mereka tertawa tapi mata mereka mengucur air mata. Matanya merah, ambil nafas susah, dada mereka sesak dan sakit, bahkan banyak yang akhirnya pingsan. 95 dari 105 siswa di sekolah itu terkena wabah ini sampai-sampai kegiatan belajar itu dihentikan karena mereka nggak bisa fokus belajar. Semua itu sibuk tertawa sambil menangis, sambil menahan rasa sakit di dada mereka. Pada 18 Maret 1962, 2 bulan kemudian sekolah mereka akhirnya tutup. Semua siswi dikembalikan. Tapi di rumah pun mereka nggak bisa berhenti tertawa. Sampai akhirnya wabah ini merebak ke desa sebelah, yaitu Desa Shamba, yang terletak di sebelah desa Kashasha. Pada bulan Mei 1962, wabah ini merebak ke SMA Ramasenye di Bukoba dan menyerang 98 siswi. Akhirnya sekolah itu pun ditutup karena kegiatan belajar nggak bisa berlangsung. 14 sekolah akhirnya ditutup karena wabah tertawa ini udah mulai menyerang mereka. Coba kalian bayangkan ya, satu sekolah itu yang kena 90-an orang, dikali 14 sekolah. Berarti total ada 1.200 siswi yang terkena wabah ini. 1.200 orang tertawa bersama-sama di daerah tempat tinggal mereka. Dan wabah tertawa ini makin diperparah lagi setelah merebak ke negara tetangga, yaitu Kenya dan Uganda. Beberapa orang melakukan penelitian terhadap wabah ini untuk mengetahui apa yang terjadi. Seperti uji coba makanan yang biasa mereka makan, tapi mereka nggak menemukan adanya racun atau zat-zat yang bisa membuat mereka tertawa. Beberapa orang yang terkena wabah ini, para siswi itu juga dicek medis, tapi mereka juga nggak bisa menemukan apa yang aneh di tubuh mereka. Nggak ada, semuanya betul-betul sehat. Tapi akhirnya 18 bulan kemudian, 1,5 tahun nih, wabah ini melanda Tanzania, akhirnya berhenti total. Tiba-tiba berhenti gitu aja, nggak tahu kenapa. Nah sejauh yang aku baca, nggak ada korban jiwa sih di wabah ini. Tapi kalau kita bayangkan, itu menyiksa banget nggak sih? 1,5 tahun, desa dipenuhi suara tawa siang dan malam. Dan sampai sekarang, nggak ada yang bisa menjelaskan tentang wabah tertawa ini, apa penyebabnya, kenapa bisa terjadi, dan kenapa bisa tiba-tiba berhenti. Nggak ada yang tahu. Misterius.
Aku mau tahu pendapat kalian tentang wabah tertawa ini, komen di bawah. Kejadian misterius kedua yang nggak bisa dijelaskan dengan akal sehat manusia adalah bus 375 di Cina. Ini asli kisah yang sangat serem. Jadi, bus 375 di Cina ini udah menjadi urban legend karena saking terkenalnya cerita itu dan dipercaya banyak orang kalau ini adalah kisah nyata. Jadi pada tahun 1947 adalah sebuah bus bernama bus 375 di Cina yang merupakan bus terakhir yang beroperasi pada hari itu. Jadi bus ini suka muncul di malam hari. Bus ini berangkat dari terminal Benmigen ke terminal Xiangshan. Dan di dalam bus itu, seperti pada umumnya ada satu supir dan satu kondektur. Nah, sampai di satu halte, naiklah dua orang, yaitu nenek-nenek yang kita panggil aja Nenek Cha, dan seorang pemuda laki-laki bernama Won. Duduklah dua orang ini di bangku depan yang dekat dengan pintu keluar di depan. Si nenek duduk di belakang dan si Won duduk di depan si nenek. Nah, jalanlah tuh si bus ini ke tujuannya. Sampai bus ini memasuki sebuah daerah terpencil yang hanya ada beberapa rumah. Jadi kayak pedesaan yang masih sepi gitu. Suasana malam itu agak creepy, karena itu udah mau menunjukkan jam 3 pagi, dan betul-betul nggak ada suara apapun di dalam bis. Mereka nggak ngobrol, nggak ada suara musik. Jadi suara angin di luar pun bisa mereka dengar dengan sangat jelas. Nah, beberapa menit kemudian, akhirnya mereka menemukan halte di depan yang akan mereka tuju. Nah, dari kejauhan, si supir ini udah ngelihat ada dua bayangan yang melambai-lambai dari halte itu. Ya, artinya ada orang yang mau naik. Nah, ketika bus ini sampai pas di depan halte, ternyata itu bukan dua orang, tapi 3 orang. Dan anehnya, 3 orang ini menunggu nggak kayak orang nunggu bis pada umumnya. Biasanya orang kalau nunggu bis kan sambil beraktivitas, kayak baca buku, mungkin sambil ngobrol, iya kan? Tapi ini nggak, mereka tuh bertiga pria nih duduk dengan 2 tangan di atas paha dan tatapan mereka lurus ke depan. Mereka nggak ada yang ngomong, nggak ada yang bicara, nggak ada yang melirik ke arah manapun, betul-betul lurus ke depan. Dan akhirnya 3 pria ini naiklah ke atas bus. Nah, ketika naik bus ini, Nenek Cha menyadari bahwa mereka ini mukanya itu pucat dan terlihat lemes, kayak terlihat kecapean. Dan yang anehnya lagi, mereka ini menggunakan baju adat Cina kuno yang kayaknya di tahun sekarang udah jarang deh orang pakai baju kayak gini. Nah, 3 orang ini jalanlah ke bangku paling belakang. Mereka duduk di bangku paling belakang. Nah, waktu itu firasat Nenek Cha nggak enak. Dia pun nanya ke kondektur, itu beneran manusia kan? Nah, si kondektur pun berusaha untuk menenangkan Nenek Cha dan mengatakan, oh mungkin mereka ini lagi pesta cosplay. Makanya pakai baju yang kayak gitu. Dan karena udah kelelahan, mungkin mereka mabuk juga, makanya mukanya lemes, kayak kecapean terus pucat. Apalagi di luar dingin kan. Ya walaupun Nenek Cha nggak bisa menerima alasan itu, tapi ya oke lah, mungkin itu betul kejadiannya. Dan akhirnya bus melanjutkan perjalanannya lurus ke depan. Nah, beberapa menit kemudian setelah bus jalan, tiba-tiba Nenek Cha ini mukul kepalanya si Won. Nah, Won heran kan, lah Nenek santai dong, kenapa Nek? Kok tiba-tiba mukul saya? Dan waktu itu Nenek Cha mengatakan, ini anak ini berusaha untuk mencopet saya nggak mau, saya mau diturunkan di kantor polisi di depan. Nah, kebetulan di depan itu ada kantor polisi yang mau mereka lewati. Sampai di kantor polisi, Nenek Cha dan Won turun. Dan bus pun lanjutlah perjalanannya dengan 3 penumpang pria di belakang tadi. Nah, sampai di kantor polisi, si Won ini nanya, Nenek kenapa kok tiba-tiba mukul saya? Terus Nenek bilang, kamu harusnya bersyukur aku menyelamatkan kamu. Kamu tahu apa yang kulihat? Tadi, waktu angin berhembus di dalam bus, aku nggak sengaja melihat kain pakaian 3 orang ini tersingkap kena angin. Dan saat itu, aku melihat mereka nggak ada kaki. Yang artinya mereka melayang di belakang sana. Aku rasa itu bukan manusia, kata si Nenek. Nah, karena udah terlanjur turun, akhirnya Nenek dan si Won pun lanjutlah ke kantor polisi untuk melaporkan apa yang barusan mereka alami. Dan Nenek berharap kalau bus itu nggak kenapa-napa. Dan laporan si Nenek pun dicatat. Bener aja, keesokan harinya, keluarlah laporan di surat kabar yang mengatakan kalau bus 375 menghilang. Dan nggak sampai ke terminal Xiangshan. Pencarian pun langsung dilakukan pada hari itu. Setelah hampir seharian melakukan pencarian, akhirnya bus 375 ini ditemukan. Bus ini ditemukan jatuh di bendungan Mien. Tapi ada beberapa kejanggalan dari penemuan bus ini. Yang pertama, bus 375 harusnya nggak melewati bendungan Mien untuk sampai ke terminal Xiangshan. Yang kedua, bus 375 nggak terlihat di CCTV manapun di sepanjang perjalanan menuju ke bendungan itu. Yang ketiga, bahan bakar bus 375 yang tersisa pada hari itu harusnya nggak cukup untuk menuju ke bendungan Mien itu, karena saking jauhnya. Yang keempat, ketika tangki bus dicek, ternyata isinya itu bukan bahan bakar, tapi cairan merah tubuh manusia. Dan yang kelima, seharusnya ada 5 korban dalam bus itu, karena ada supir, kondektur, dan 3 penumpang pria kan tadi, semalam. Tapi yang ditemukan adalah 3 orang, supir, kondektur, dan 1 pria yang udah nggak bisa diidentifikasi karena jasadnya itu udah hancur. Padahal itu
baru hari pertama pencarian. Nah, karena kejanggalan ini, para polisi mencoba untuk minta keterangan ke Nenek Cha dan Siwon kemarin. Tapi keesokan harinya, saat mereka dimintai keterangan, mereka berdua ini nggak ingat sama sekali dengan kejadian yang pernah mereka alami sebelumnya. Tiba-tiba nggak ingat kejadian itu. Ya karena mereka betul-betul nggak bisa mengingat, akhirnya polisi pun gagal meminta keterangan dari Nenek Cha dan Siwon. Dan makin aneh lagi, beberapa hari kemudian Nenek Cha dan Siwon diketahui mengalami gangguan kejiwaan. Dan itulah kisah urban legend Bus 375 di Cina yang terkenal. Yang susah dijelaskan dengan akal sehat manusia, tapi itulah yang dipercaya oleh mereka. Aku nggak tahu apakah kisah ini asli atau rekayasa, tapi ini adalah cerita yang cukup menyeramkan. Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Beberapa orang melakukan penelitian. Nah, hal yang aneh dari kejadian ini adalah hanya siswa-siswi, bahkan banyak yang akhirnya pingsan.